Oke, sudah mulai? Oke, mari kita buka dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai thoracic angiografi. Terdiri dari kata thoracic dan angiografi. Angiografi sendiri yaitu sebuah teknik untuk melihat pembuluh darah atau arteri menggunakan sinar X dengan media kontras. Sedangkan thoracic angiografi sendiri adalah suatu teknik untuk memvisualkan patologi daripada arcus aorta, descending aorta, atau bahkan cabang utama dari aorta. Lalu apa perbedaannya dengan pulmonary angiografi? Thoracic angiografi, kateter tersebut hanya sampai pada bagian jantung atau fokusnya pada arcus aorta dan daerah sekitarnya ya. Tapi pemeriksaan pulmonary angiografi, kateter tersebut masuk sampai dengan bagian pulmo. Nah, selanjutnya kita sampai kepada bagian daripada patologi dilakukan pemeriksaan thoracic angiografi. Biasanya patologi yang menyebabkan pemeriksaan thoracic angiografi antara lain pertama yaitu emboli paru, keadaan di mana suatu arteri atau lebih daripada paru-paru terhalang oleh adanya gumpalan darah. Kemudian patologi yang kedua adalah aneurisma. Aneurisma adalah keadaan di mana sebuah pembuluh darah mengalami pembengkakan ya. Kemudian patologi selanjutnya yaitu congenital abnormalitas atau keadaan pembuluh darah mengalami kelainan kongenital atau kelainan bawaan dari lahir ya. Yang terakhir adalah trauma. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat sebuah video mengenai penjelasan yaitu teknik pemeriksaan thoracic angiografi dan juga ya beberapa persiapan pasien sampai dengan hasil dari radiograf. Silahkan simak video ini. Oke, baiklah, pertama mungkin kita masuk pada persiapan pasien sebelum dilakukannya pemeriksaan thoracic angiografi. Oke, yang pertama pasien datang ke rumah sakit. Sebelum dilakukan pemeriksaan tentu saja harus dilakukan edukasi kepada pasien. Kemudian pasien mengisikan informed consent sebagai persetujuan atas tindakan yang dilakukan selama pemeriksaan. Setelah itu pasien disarankan untuk puasa 6-8 jam. Puasa 6-8 jam ini bertujuan untuk mengurangi resiko pada pasien yaitu terjadinya aspirasi paru. Itu keadaan di mana ketika pasien diinjeksi media kontras tentu saja akan dilakukan anestesi. Kemudian zat daripada anestesi tersebut menyebabkan terjadinya mual pada pasien. Kemudian resiko yang akan terjadi ketika pasien mual adalah cairan tersebut masuk pada saluran pernafasan yang tentu saja keadaan tersebut sangat berbahaya bila terjadi kepada pasien. Waktu 6-8 jam sendiri dilakukan karena waktu dari sistem pencernaan lambung atau pengosongan cairan lambung jadi selama 6-8 jam. Selanjutnya pasien datang pada hari berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan thoracic angiografi. Selanjutnya untuk injeksi media kontras, tempat tusukan yang dilakukan berada pada titik arteri femoralis. Hal tersebut dipilih karena pembuluh darah tersebut merupakan pembuluh darah terbesar. Prosedurnya adalah dilakukannya insisi pada daerah arteri femoralis, kemudian memasukkan wing needle, kemudian setelah wing needle masuk, memasukkan guide wire. Guide wire ini untuk memandu kateter dalam menuju ke daerah yang akan dilakukan pemeriksaan. Setelah guide wire masuk, dilakukan pelepasan pada wing needle terlebih dahulu dengan cara menekan pada bagian yang dilakukan injeksi agar guide wire tidak lepas. Setelah wing needle lepas, barulah memasukkan kateter. Kateter masuk, dilanjutkan dengan pelepasan daripada guide wire. Setelah guide wire lepas, barulah siap untuk melakukan injeksi media kontras. Teknik tersebut merupakan teknik Seldinger. Selanjutnya menuju ke proyeksi. Proyeksi yang digunakan hampir sama dengan pemeriksaan pulmonary angiografi, hanya saja dengan tambahan lateral. Proyeksi lateral dilakukan dengan cara pasien diposisikan tidur secara lateral dengan ekstremitas atas tidak superposisi dengan daerah toraks dengan cara mengangkat lengan. Selanjutnya FFD yang digunakan yaitu kurang lebih 150 cm. Kemudian proyeksi selanjutnya yaitu proyeksi RPO dan LAO dengan sudut yang digunakan yaitu 45 derajat. Untuk semua proyeksi, arah dari central ray yaitu pada level T7 atau torakal 7. Ini memungkinkan visualisasi pada daerah torasik pada aorta, termasuk pada proksimal brachyscephalic, karotik,
dan subclavian vessel. Berikut ini merupakan gambaran dari proyeksi AP thoracic angiografi. Gambaran yang terlihat biasanya sampai torakal 7 karena yang dilihat yaitu pada daerah arcus aorta, descending aorta, ascending aorta, dan daerah pada sekitar major branch. Selanjutnya ini adalah hasil dari radiograf thoracic angiografi untuk proyeksi lateral. Terlihat nampak yaitu gambaran daripada descending aorta, arcus aorta, dan juga ascending aorta. Ya, mungkin itu ya penjelasan yang bisa saya jelaskan. Perlu digarisbawahi disclaimer ya, penjelasan tersebut merupakan versi saya yang artinya hasil pemahaman saya dari kuliah dosen yang telah diberikan dan juga beberapa sumber dari internet. Untuk itu apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun beberapa kesalahan dalam data yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu sebuah kritik dan saran sangat diperlukan untuk mengevaluasi hasil daripada video ini. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.